Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Jumin Rafiun dengan NPM 1006011116077 dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian artikel saya yang berjudul Penerapan Sequential Pattern Mining untuk menemukan pola pembelian konsumen menggunakan algoritma SPAD, Sequential Pattern Discovery Using Equivalent Class. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini, yang pertama, menurut data BPS, e-commerce Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebanyak 500%. Yang kedua, pelaku bisnis masih kesulitan dalam mengatur strategi penjualan dengan cara yang tepat. Dan ketiga, perusahaan juga masih kesulitan untuk menentukan penyediaan stok barang dan keterkaitan antar barang yang dibeli oleh pembeli. Sequential Pattern Mining. Penggalian pola sekuensial adalah pencarian semua subsekuensi berulang, yaitu subsekuensi yang frekuensi kejadiannya lebih besar dari minimum support. Pola transaksi atau event yang terjadi dalam model proses bisnis biasanya tergambarkan dalam sebuah pola sekuensial. Pola sekuensial mengindikasikan bahwa transaksi biasanya terjadi secara serial terhadap waktu. Yang kedua ada data mining. Data mining adalah suatu teknik yang digunakan untuk menemukan informasi bermanfaat yang tersembunyi dalam suatu database yang sangat besar, sehingga dapat ditemukan suatu pola yang menarik dari data yang belum diketahui sebelumnya. Contohnya, dalam proses penemuan pola, hubungan, atau tren baru dalam sebuah data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang bersumber dari data hasil transaksi penjualan berbasis online shop toko Jonas Sport yang berlokasi di Kota Bandung, yang menjual peralatan keyboard untuk futsal. Periode data yang diambil yaitu hasil transaksi penjualan harian, yaitu pada bulan Januari tahun 2020. Jumlah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 51 sampel. Pembeli yang kemudian ditransformasikan menjadi format data sekuensial vertikal sehingga berjumlah 110 pasangan sequence ID. Hasil dan pembahasan. Dalam sequential pattern mining dengan menggunakan algoritma SPAD, yang pertama, kita menentukan dulu minimum support yang bertujuan untuk mengetahui peluang kejadian beberapa item yang dibeli oleh pembeli dari keseluruhan total barang yang dibeli. Minimum support sebesar 50% atau 0,5. Item set dianggap frekuens atau sering muncul jika muncul 50% dari keseluruhan ID pembeli yang digunakan, yaitu muncul minimal 2 kali. Dalam penelitian ini, dalam frekuensi satu sekuens didapatkan 5 barang yang masuk dalam frekuensi satu sekuens, yaitu barang A, B, E, F, H dengan masing-masing sekuens ID-nya yang sama. Dari daftar satu sekuens yang di atas, kemudian digunakan untuk membentuk 2 sekuens. Caranya yaitu kita lakukan join untuk masing-masing frekuensi satu sekuens tersebut, termasuk kita join dengan dirinya sendiri. Dalam frekuensi 2 sekuens dapatkan 4 pola. Yang pertama ada sekuens A ke B dengan sekuens ID nomor 1 dan 18, E ke F, E ke M, dan F ke M. Dalam frekuensi 2 sekuens, dari daftar frekuens kita cek lagi apakah ID list-nya memenuhi minimum support atau tidak. Sekuens antecedent dan konsekuens memenuhi syarat karena memiliki masing-masing SID yang sama. Jadi, sekuensi antecedents dan konsekuens di samping dianggap frekuens karena muncul 2 kali dari total 4 barang yang digunakan, yaitu muncul sebanyak 2 kali atau sebesar 50%. Dalam frekuensi ketiga sekuens, kita tentukan frekuensi ke sekuens yang dengan menggunakan join pada semua K-1 sekuens. Dari proses tersebut didapatkan sekuens dari perhitungan pada sekuens E ke F dan sekuens E ke M. Terbentuklah sekuens 3 sekuens E, F, M dengan sekuens ID nomor 14 dan 42. Sekuens EID terjadi pada pembelian sekuens ID yang ke-14 dan 42 sama-sama pada barang yang pertama. EID yang F sama juga sekuens ID yang 14 dan 42, dan EID ke M sama dengan sekuens ID yang sama yaitu 14 dan 42. Langkah berikutnya adalah kita mencari frekuensi 4 sekuens. Namun karena hanya ditemukan dengan satu frekuensi 3 sekuens saja, maka kemungkinan hanya sekuens tersebut yang digabungkan dengan sekuens itu sendiri yang menghasilkan sekuens EFM, di mana frekuensi-sekuens ini dihentikan dan tidak dapat dibentuk lagi. Kesimpulan,
Frekuensi atau sequence dibentuk oleh barang A, yaitu Jonas helmet, B knee E cover grip, F elbow pad, dan H kaos kaki atas lip. Frekuensi dari sequence dibentuk oleh barang A ke B, E ke F, E ke M, dan F ke M. Frekuensi tiga sequence yang dapat dibentuk adalah dari barang E, F, M, yaitu konsumen dengan sequence ID 14 dan 42, yang diprediksi akan datang membeli jenis barang yang sama dan juga sesuai urutan item pada pembelian selanjutnya. Adapun barang yang akan dibeli adalah item dengan kode barang E ke F dan ke F, lalu ke M, yaitu dia akan membeli sarung tangan Fiber Grip, elbow pad, Jonas, dan Jonas Eclipse. Saran, untuk peneliti lain dapat menggunakan metode lain seperti prefix span, GSP, dan lainnya untuk membandingkan metode yang paling baik dan juga diharapkan untuk menganalisis dengan menggunakan data yang cukup besar, sehingga dapat mewakili dan menggambarkan pola pembelian yang lebih baik. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.